berarti saat saat membuat video itu dan saat terjadinya peristiwa itu, Gus Wan nggak tahu ya ada tesis Kiai Imad dan nggak kenal Kiai Imad ya? Sama sekali tidak tahu sama sekali. Nah setelah itu kan terus dibentuk laskar-laskar itu. Dulu ada Laskar NKRI ya, sama si Gus Arya itu dulu. Yatno itu dulu kan dia masih konsisten. Itu terbentuk di semua provinsi loh. Iya, di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa provinsi setiap kabupaten grup bentuknya itu grup WA saja. Nah di situ itu kan salah satunya kan saya dimasukkan juga ke grup itu ada grup Naat, ada grup kebudayaannya TB. Ya Naat kan ada waktu itu. Oh, maksudnya saat itu Gus Wan sudah terkoneksi. Iya, saya dimasukkan ke grup WA sana. Nomor lama itu, makanya nomor lama sekarang jarang aktif ya karena itu udah terlalu tersebar kemana-mana kan. Termasuk ke ini yang kelompoknya Kiai Imad itu Bagus Moki yang di Banten itu. Nah, tapi kan Kiai Imad segala macam itu kan dulu juga dimasukkan ke grup Laskar NKRI. Lah dari situ saya mulai kenal. Gitu. Berarti kan ini sebelumnya tidak ada kenal mengenal ya? Sama sekali. Baru terkoneksi itu setelah adanya polemik isu nasab ini berarti. Iya. Saya tidak tahu kalau ada tesis nasab itu. Saya kaget ketika waktu itu kan si Syafiq Hasim apa ya? Yang di Capra itu Mas Dokter Syafiq Hasim itu. Loh, ternyata ada tesis kayak gini toh. Saya kaget, beneran nggak ini? Kalau bener ya pantas saja kan gitu. Tapi harus diuji lagi lah kan gitu. Nah kemudian gini Mas Riki, saya itu di antara teman-teman satu grup di Laskar NKRI itu Kiai Imad itu beberapa kali itu WA saya kan nggak ngeh karena nggak nyimpan nomornya, ya saya jawab normatif aja kan. Ya satu ketika pas beliau itu WA saya yang ngajak gura saya tiba-tiba itu pengen lihat profilnya. Nah, saya lihat profilnya, loh ini kok profil Kiai Imad yang ada yang dibahas sama si Dr. Syafiq, dan itu fotonya kan Kiai Imad bareng sama Wapres Pak Kiai Ma'ruf. Ini beneran nih Kiai Imad. Makanya saya langsung video call ya, beliau masih ingat video call. Assalamualaikum. Wah, Kiai Imad beneran ini. Iya Gus, ya udah kita harus ketemu, saya bilang gitu loh. Nanti saya ke Jogja, nanti saya silaturahmi ke Jogja Gus gini. Enggak, saya saya kepengen sowan jenengan. Ya gitu kan. Ceritanya gitu. Maka terjadilah pertemuan yang di pondoknya Kiai Imad, yang Cak Islah dan lain-lain itu ya. Iya. Nah, sebelum itu kan bareng Gus Fakih kan bahas DNA. Oh, itu setelah itu. Oh, setelah itu ya. Setelah itu. Setelah itu saya belum kenal Gus Fakih waktu itu. Malah belum kenal. Belum kenal sama sekali. Nah, setelah itu kan kita janjian gitu. Kita janjian mau ketemu habis lebaran gitu. Saya yang pengen jalan-jalan juga sama para istri dan anak-anak, oke, biar saya silaturahmi ke tempat Kiai Imad. Nah, bayangan saya ketemu sama Kiai Imad, sama istri Kiai Imad kan gitu, sama istri saya. Ternyata di sana udah ngumpul banyak. Saya tanya Kiai Imad, "Loh, kok banyak yang ngumpul gini?" Saya kasih tahu ini ada Gus Wan mau datang gitu. Nah, ternyata kan ada teman-teman Densus tertarik datang, ada Cak Islah tertarik, ada Geser Rahmat, ada TB Mogi dan yang lain-lain banyak sekali. Nah, disitulah ada pertemuan itu. Nah, setelah itu baru beberapa bulan kemudian saya ketemu Gus Fakih. Jadi, bentar, berarti saat itu belum kenal Gus Fakih ya? Sama sekali belum. Nah, ternyata itu gini kok, Mas Rifki, setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lacak itu ternyata pembicaraan tentang makam palsu khususnya itu oleh Kiai Sarip Rahmat. Raden Sarip Rahmat itu pondok pesantren itu Darul Quran apa itu, yang beliau sering di framing di fitnah sebagai dukun itu. Padahal beliau itu adalah kiai dan gurunya para penghafal Quran kan gitu toh, dokter di bidang tafsir Quran kan gitu. Nah itu ternyata itu tahun 2015 itu sudah mengetahui tentang adanya pemalsuan makam dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara. Beliau itu sampai bikin majalah itu ya. Di situ ada Cak Nun juga ikut menulis, banyak tokoh besar menulis di situ. Cuma nggak booming gitu loh, nggak ada sambutan sama sekali. Nah, ya setelah ya Allah kan merencanakan, bukan kok karena persekusi ya. Menurut saya persekusi itu hanya penanda saja bahwa
Allah sudah murka dengan Habib Alwi kan. Nah, saat itu mulai terbentuk komunitas-komunitas dalam bentuk grup-grup WA, mulai diskusi. Saya ketemu Kiai Imad, kemudian saya ketemu Gus Pake yang bicara DNA dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya belum lama ini. Saya ingat benar kejadiannya itu 2 tahun yang lalu, 3 hari sebelum Ramadan. Kejadian persekusinya. Ya, tanggal 19 Maret itu 3 hari sebelum Ramadan. Syuting. Ya, apa kuwi? Saya ingat karena siang harinya itu saya syuting video klip yang tentang apa ya? Danguni sama lagu apa itu? Itu ya. Terus habis asar itu sudah banyak tamu di pendopo saya itu, teman-teman dari TNI maupun Polri itu. Kemudian ada itu orang datang, semuanya datang. Nah itu, dan Masya Allah itu Mas Rifki. Saya kan waktu itu kan sepakat yang tamuannya jangan diviralkan, tidak boleh ada video yang beredar. Oke, saya nggak mengedarkan, saya nggak ngasih tahu siapapun, bahkan teman-teman pondok pun tidak kita beritahu gitu ya. Santri-santri yang di luar pondok gitu kan, kita kan punya jaringan santri kan ya, kalau dikumpulin ya bisa 20.000 lebih kan gitu. Nggak usah dikasih tahu, siapapun nggak usah dikasih tahu. Nah ternyata itu habis maghrib itu ada rombongan Brimob datang karena kan ada isu mereka mau menyerang dan seterusnya itu. Mereka itu maksudnya FPI itu. Ya, itu. Ada dari Densus datang, saya ditelepon Kak Densus waktu itu Pak siapa itu? Adik nanti. Yang Iya. saudara kita dari Maluku itu. Martinus. Jenderal Martinus telepon, Cak Islah telepon. Ya istilahnya menguatkan saya untuk tetap semangat. Saya bilang, ngapain menguatkan saya? Wong saya itu nggak merasa itu masalah, nggak masalah. Mau berantem itu saya siap gitu loh. Nah terus ternyata kan banyak yang terlibat. Oh ini kaitannya dengan ini, dengan radikalisme gitu. Terus kemudian pejabat Densus yang di sini juga langsung merapat gitu. Kemudian yang mengherankan tuh begini, banyak sekali dari elemen-elemen kelompok masyarakat apa itu pembela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak pernah sekalipun berkomunikasi, apalagi kenal ya, komunikasi saya nggak pernah. Itu mereka semua menghubungi, saya nggak tahu karena ada teman pondok itu yang nomornya bisa diakses. Mereka minta izin untuk merapat. Jadi kita sampai batasi misalnya organisasi apa, ya saya masih ingat salah satunya misalnya PGN-nya Gus Nuril gitu ya. Itu mau merapat, kita batasi pokoknya hanya 10 orang. Maksimal itu 10 orang lah. Kemudian waktu itu kan Gus Yakut sudah jadi Menteri Agama dan masih jadi ketua Ansor kan, Komandan Banser Pusat toh. Itu lewat orangnya yang di sini itu, komandan yang di sini itu merapat juga ke sini dan mengatakan ini perintah Gusmen menyiapkan banser 5.000. Tapi karena tempatnya yang masuk di sini cukup 10 orang, yang di luar semua standby Gus. Di sosial 5.000 siap apapun yang terjadi. Saya itu jadi takjub ya. Ternyata benar kata Imam Al-Ghazali itu, bahwa getaran hati, kecintaan itu kepada bangsa dan negara nggak usah diumumkan dan nggak usah kita pernah berkomunikasi atau kenal. Ketika keadaan membutuhkan, mereka akan berkumpul. Itu sampai 3 hari itu. Jadi ya mulai habis maghrib, habis isya makin ramai pagi, semua pada nginep di sini. Terus menerus dan kita harus bergilir. Oh sebagian harus keluar karena nggak cukup menampung. Dan ya teman-teman santri putri dan teman-teman santri putri yang lajon itu yang sudah berkeluarga itu pada punya acara yang menggembirakan. Karena sehari harus menanak nasi sampai 9 kali. Karena datangnya dalam keadaan marah siap bertempur kan itu. Lapar makan nanti itu sehari itu 9 kali atau 12 kali selama 3 hari. Nah berhentinya itu gini, ketika sudah hari ketiga saya kan diminta untuk minta maaf atau calling down macam. Saya nggak mau. Ini urusan Pancasila. Saya nggak mau sampai hari ketiga itu akhirnya ya udah ini mau masuk Ramadan ya gimana lagi kan. Dan di sini masih ribuan orang terus-menerus ya capek juga kita menanak nasi kan itu bukan masalah apa-apa. Begitu itu jadi misalnya maghribnya itu masuk bulan Ramadan, itu sore harinya kan saya bikin klarifikasi, saya minta maaf kalau telah bikin kegaduhan. Tapi saya tidak minta maaf atas sikap saya. Saya minta maaf kepada negara karena gara-gara peristiwa ini negara jadi repot kan gitu. Cuma itu aja, saya nggak pernah minta maaf dengan statement saya, dengan idealisme saya, dengan ideologi Pancasila saya. Nah itu terus
pada ikut tarweh kan, yang masih datang itu ribuan orang itu habis tarweh, udah salaman, saya bilang udah bubar aja ini, ya udah bubar, aman Gus, aman. Tapi masih dalam beberapa hari itu masih ya ada sekitar ya 100-an lebih orang yang masih di sini. Puasa di sini itu sampai mungkin hampir 2 minggu lah. Ikut buka puasa di sini, ikut tarweh di sini, ikut sahur di sini, tinggal di sini masih. Saya itu terharunya gini loh, saya nggak pernah kenal dengan orang-orang ini. Saya tidak pernah berkomunikasi sedikit pun, tapi panggilan jiwa mereka untuk membela bangsa dan negara, CIKI Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu dari manapun mereka datang, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, bukan hanya di sekitar Jogja, Jawa Tengah, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, itu pada telepon, kapan diperintahkan merapat? Nggak usah, saya bilang ini cukup, ini ada lokasi pondok saya itu kecil ya, nggak bisa nampung ya, gitu. Berasnya juga boros. Itu loh Mas Riki. Jadi saat itu juga saya merasa ya ternyata rakyat kecil itu kecintaannya kepada bangsa dan negara, kepada Pancasila khususnya, kepada Bhinneka Tunggal Ika itu memang alam bawah sadarnya. Maka kalau Bung Karno bilang bahwa Bung Karno bukan penemu Pancasila, Bung Karno hanya menggali nilai-nilai Pancasila yang bersemayam, yang berderak-derak dalam alam bawah sadar putra-putri bangsa Nusantara. Saya rasakan sendiri itu. Ya, gitu. Berarti saat itu ini ya Gus ya, situasinya terasa asing oleh Gus Fadil, ini orang dari mana aja? Iya. Dia nggak tahu, nggak kenal. Nggak kenal gitu. Iya. Tapi Iya. orang-orang ini hatinya baik. Hatinya baik dan misalnya begini ya, PDI sama PPP, nah, itu satgasnya nggak bisa ketemu. Di peristiwa itu mereka ketemu. PPP yang benar-benar pro Pancasila Bhinneka Tunggal Ika satgasnya dengan yang PDI yang Pancasilais Bhinneka, mereka bisa ketemu di sini. Sebelumnya nggak bisa. Nah, saya mau tanya, kecuali by design, kecuali cuma cuma rekayasa ya. Kokam Muhammadiyah sama Ansar Banten di sini bertemu. Dukun, paranormal, dukun Jawa sama orang ahli syariat ketemu di sini. Sama-sama Pancasila, sama-sama Pancasilais. Itu yang mengherankan itu. Saya dengarnya terharu lagi. Iya. Jadi gini, yang datang ke sini misalnya ya sampai tarweh macam-macam. Ya orang-orang yang aliran kepercayaan kan nggak sholat, ya nggak ikut sholat. Non Muslim datang, orang saudara-saudara kita Katolik datang, Hindu datang, gimana? Gila nggak itu? Oh saya itu luar biasa ya Indonesia ini, luar biasa Pancasila ini. Saya itu jadi takjub sendiri, gitu loh. Jadi peristiwa kecil seperti itu mereka terpanggil, ini soal Pancasila, ini soal Bhinneka Tunggal Ika, ini soal putra-putri bangsa Nusantara, semua merasa wajib hadir. Itu yang membuat saya itu, wah, luar biasa, gitu lah.